pembahasan pertama, kami akan membahas tentang analisis Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah seorang akademisi, aktivis sosial, dan politisi Indonesia. Setelah menjalani pendidikan di Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Semarang, Anies Baswedan tertarik sebagai akademisi. Ia menjadi rektor pada Universitas Paramadina selama 8 tahun dan menggagas pergerakan Indonesia Mengajar. Ia kemudian ikut serta dengan konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada bulan Oktober 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja. Namun, dicopot pada 2 tahun kemudian. Anies dan Sandiaga Uno langsung oleh Gerindra dan PKS memenangkan dan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menggunakan strategi belusukan, yaitu strategi aktor politik untuk menarik perhatian rakyatnya dengan menunjukkan kepedulian, keberpihakan mereka pada rakyat yang ditunjukkan secara langsung melalui tatap muka, mendengar aspirasi rakyat, melakukan kegiatan bersama maupun tinjauan secara langsung melalui kerja bakti, membersihkan sisa budget. Kepemimpinan transformatif adalah jenis kepemimpinan yang sesuai untuk menggambarkan kepemimpinan Anies Baswedan. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang selalu memotivasi para stafnya, mampu mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi misi organisasi, serta meningkatkan kebutuhan bawahannya. Sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017, hal ini membawa inovasi dan kemajuan bagi ibu kota negara Indonesia dengan berbagai penghargaan sejak tahun 2021, yaitu Pahlawan 21 Heroes 2021 oleh Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI, Sustainable Transport Award 2021, yang ketiga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Award 2021, yang keempat IDC Future Enterprise Award 2021 merupakan penghargaan Best in Future of Digital Innovation, inovasi berupa Jakarta Kini atau JAKI. Dan yang terakhir, Top Digital Awards pemerintahan Provinsi DKI Jakarta meraih 5 penghargaan dalam ajang Top Digital Awards. Selanjutnya ada Partai Nasdem. Partai Nasional Demokrat atau secara umum disingkat dengan Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Februari 2011 di Jakarta. Terkait analisis teori, yang pertama ada fasilitas sosial, di mana fasilitas sosial itu merupakan peningkatan kinerja tugas yang terjadi ketika seseorang bekerja di hadapan orang lain dari profesi. Kemudian, oleh karena Partai Nasdem itu sendiri merupakan partai politik, yang mana segala hal aktivitas yang dilakukan oleh partai tersebut akan berpengaruh terhadap politik juga masyarakat, maka kinerja Partai Nasdem ini tidak lepas dari pemantauan masyarakat. Dengan begitu dapat kita katakan bahwa kinerja Partai Nasdem ini tidak terlepas dari fasilitas sosial, di mana dengan demikian adanya masyarakat mendorong Partai Nasdem untuk memaksimalkan kinerjanya, sehingga dengan kinerja yang maksimal masyarakat akan mempertimbangkan untuk memilih kandidat dari Partai Nasdem. Kemudian Partai Nasdem terdiri atas ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan beberapa ketua koordinator bidang-bidang tertentu untuk mendukung kinerja partai tersebut. Apabila dilihat melalui teori Steger, khususnya pada tipe pembagian tugas suatu kelompok, khususnya Partai Nasdem pada analisis ini, Partai Nasdem itu sendiri merupakan kelompok yang membagikan tugas dengan subkomponen yang diidentifikasikan dan ditugaskan kepada anggota tertentu sesuai susunan kepengurusan yang telah ditentukan. Kemudian dilansir dari website resmi Partai Nasdem sendiri, pada bagian visi dan misi terdapat bunyi prinsipnya apa yang dilakukan DPP adalah untuk dan dalam konteks kedikenalan supaya partai dikenal. Apa yang dilakukan DPW dan DPD adalah untuk kedisukaan, dan apa yang dilakukan DPC atau DPRT adalah untuk kedipilihan, karena basis suara sebenarnya berada di tingkat DPC atau DPRT. Hal ini tercatat
ini merupakan daftar pustaka yang akan digunakan